Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Strategik. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 11 mengenai strategi pengembangan organisasi. Baiklah, tujuan pembelajaran dari bab 11 ini yaitu yang pertama, memahami konsep pengembangan organisasi, yang kedua, menganalisis strategi pengembangan organisasi, yang ketiga, mengenali pendekatan dalam pengembangan organisasi, yang keempat, mengelola perubahan organisasi, yang kelima, menerapkan strategi pengembangan organisasi, dan yang terakhir, menganalisis studi kasus pengembangan organisasi. Selanjutnya ada definisi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau OD adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kapabilitas organisasi, yaitu kapasitas organisasi untuk berfungsi secara efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini mencakup proses bagaimana segala sesuatunya diselesaikan. Hal ini mencakup dengan penyelesaian tugas, pengelolaan perubahan, dan juga menyelesaikan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu aktivitas pengembangan organisasi. Jadi terdapat berbagai macam aktivitas pengembangan organisasi. Yang pertama itu inovasi model bisnis. Itu proses yang diikuti oleh suatu organisasi untuk mengembangkan model bisnis baru atau mengubah model yang sudah ada. Ini bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang permasalahan bisnis yang dihadapi oleh organisasi yang mengarah pada rencana intervensi praktik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua itu manajemen perubahan, itu proses perencanaan dan penerapan perubahan secara sistematis dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya resistensi untuk mencapai implementasi perubahan yang lancar. Yang ketiga itu perubahan budaya, itu proses mengubah budaya organisasi dalam bentuk nilai, norma, dan keyakinannya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif serta memastikan bahwa nilai-nilai inti organisasi diterapkan dalam praktik. Yang keempat itu peningkatan keterlibatan. Ini pengembangan tingkat keterlibatan kerja dan organisasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa individu berkomitmen terhadap pekerjaan dan organisasi serta termotivasi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Manajemen pengetahuan sendiri memiliki definisi yaitu proses mengumpulkan, menyimpan, membagikan, dan juga menggunakan informasi serta pengalaman yang pernah dilakukan dalam organisasi. Hal ini mencakup mulai dari kebijaksanaan, pemahaman, serta keahlian yang diperoleh dari pengalaman kerja pelatihan dan maupun riset di organisasi yang pernah dilakukan. Lalu kita lanjut yang metode yang kedua yaitu metode lean atau bersandaran. Metode lean atau bersandaran memiliki definisi yaitu metode perbaikan proses yang berfokus pada efisiensi, pengurangan pemborosan, dan peningkatan kualitas dalam produksi ataupun operasional organisasi. Lalu kita lanjut ke metode yang ketiga yaitu metode pembelajaran dalam organisasi. Jadi, metode pembelajaran dalam organisasi ini adalah proses di mana organisasi memperoleh, mengembangkan, dan juga menerapkan pengetahuan baru untuk meningkatkan kinerja dan juga beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin hari semakin berubah. Selanjutnya ada desain organisasi, menjelaskan proses merancang struktur organisasi termasuk pembagian tanggung jawab dan alur kerja terhadap individu maupun kelompok, serta bagaimana hubungan kerja diatur agar berfungsi secara optimal. Kedua, bekerja secara cerdas, menguraikan pendekatan kerja yang mengombinasikan fleksibilitas, otonomi, dan kolaborasi serta memanfaatkan alat dan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas karyawan. Selanjutnya ada pertunjukan pengelolaan, merujuk pada proses sistematis untuk menyepakati ekspektasi kinerja dan meninjau pencapaiannya guna memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan telah terpenuhi. Yang terakhir ada total hadiah, menggambarkan kombinasi penghargaan finansial dan non-finansial yang diberikan kepada karyawan, dengan tujuan mengintegrasikan sebagai aspek penghargaan demi meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan organisasi. Strategi pengembangan organisasi menetapkan tujuan tentang bagaimana organisasi akan mengatasi tuntutan baru yang timbul dari perubahan di seluruh sistem, pengelolaan perubahan budaya, dan kebutuhan untuk meningkatkan proses organisasi yang melibatkan orang seperti kerjasama tim dan komunikasi. Strategi pengembangan organisasi mencakup berbagai aspek, seperti yang pertama ada adaptasi terhadap perubahan.
Organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, regulasi, atau tren industri. Contohnya, perusahaan yang menerapkan digitalisasi dalam operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada manajemen perubahan budaya. Perubahan budaya dalam organisasi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Misalnya, mengubah budaya kerja dari hierarki kaku menjadi lebih kolaboratif dan fleksibel. Yang ketiga ada peningkatan proses organisasi, yaitu melibatkan inovasi dalam sistem kerja agar lebih efisien dan efektif. Contohnya, penggunaan metode Agile atau Lean dalam manajemen proyek. Dan yang keempat, ada kolaborasi dan komunikasi. Mendorong kerjasama tim yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi alat komunikasi seperti Slack dan Microsoft Teams untuk memfasilitasi diskusi antar anggota tim. Langkah-langkah pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu ada analisis strategi. Jadi kita itu harus memahami kondisi organisasi dan mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam organisasi tersebut. Yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan strategis. Artinya meningkatkan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan dalam organisasi. Yang ketiga itu ada integrasi individu dan kelompok. Jadi dalam sebuah organisasi itu melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, membuat strategi dan komitmen. Ini berarti menyusun rencana, mendapatkan dukungan, dan menyiapkan implementasi. Yang kelima itu ada menerapkan perubahan, yaitu menyesuaikan motivasi, dinamika tim, dan kemampuan dalam beradaptasi. Yang keenam yaitu mengalokasikan sumber daya, yaitu seperti mengatur dana, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan masalah yang muncul. Selanjutnya adalah perubahan budaya. Implementasi strategi pengembangan organisasi dapat melibatkan program perubahan budaya. Tujuan dari program tersebut adalah untuk memastikan bahwa orang-orang menyadari apa yang melibatkan perubahan bagi mereka dan akan bertindak sesuai dengannya. Perubahan ini bisa bersifat luas dan transformasional, mencakup perubahan dalam struktur, proses, dan perilaku organisasi. Bisa juga lebih spesifik, seperti di sektor perbankan, memastikan bahwa operasi bisnis mematuhi nilai-nilai integritas dan keadilan. Karena budaya organisasi telah tertanam kuat, perubahan ini seringkali menghadapi tantangan besar. Untuk mengatasinya, langkah pertama adalah melakukan analisis terhadap budaya yang sudah ada dengan menggunakan alat diagnostik. Setelah itu, dilakukan diagnosis untuk mengidentifikasi permasalahan budaya yang perlu diperbaiki. Langkah terakhir adalah mendefinisikan budaya yang diinginkan, yang dapat dituangkan dalam pernyataan nilai-nilai inti organisasi. Selanjutnya, pernyataan nilai-nilai inti Johnson & Johnson. Pernyataan nilai-nilai inti Johnson & Johnson menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, keadilan dalam bisnis, penghargaan terhadap karyawan, serta komitmen terhadap lingkungan. Perusahaan berfokus pada penyediaan produk dan layanan berkualitas bagi dokter, perawat, dan pasien. Memastikan pemasok serta distributor mendapatkan keuntungan yang adil, serta menghormati kontribusi karyawan. Selain itu, Johnson & Johnson juga berkomitmen untuk menjaga properti, melindungi lingkungan, dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya organisasi yang kuat, membangun kepercayaan stakeholder, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu adalah mengelola perubahan di Kisco. Jadi di dalam studi kasus manajemen Kisco, raksasa teknologi global dengan lebih dari 12.000 karyawan di 62 negara ingin mengarahkan perusahaan menuju budaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dengan sepenuhnya memanfaatkan teknologi komunikasi virtual milik mereka sendiri. Tujuan strategisnya yaitu adalah memastikan bahwa para pemimpin menunjukkan perilaku yang penting bagi bisnis yang terhubung secara global. Hal ini menandai peralihan dari kepemimpinan autokratis menuju ke kepemimpinan yang kolaboratif, serta dari struktur organisasi berbasis fungsi dan silo di berbagai cabang negara yang terisolasi menuju kerja tim global lintas departemen. Para pemimpin yang sebelumnya hanya memimpin tim kecil di satu kantor, kini harus mampu memimpin tim pekerja jarak jauh yang tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mereka tetap.
Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu strategi pengembangan organisasi atau OD merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan meningkatkan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif. Berbasis pada ilmu perilaku, OD sendiri mencakup berbagai intervensi untuk membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Fokus utama OD sendiri adalah meningkatkan kinerja serta peningkatan keterlibatan dan juga motivasi dari karyawan. Implementasinya dilakukan secara sistematis melalui analisis strategis, perencanaan perubahan, serta manajemen kinerja dan juga evaluasi berkelanjutan. Nah, keberhasilan OD sangat bergantung pada peran kepemimpinan dan keterlibatan sumber daya manusia sebagai agen perubahan. Selain itu, manajemen perubahan yang efektif juga diperlukan dalam strategi OD, terutama dalam menghadapi transformasi organisasi yang mencakup perubahan struktur, proses, dan juga budaya kerjanya. Nah, jadi itu dia materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai strategi pengembangan organisasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.